Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kembali kita dapat dipertemukan pada tempat ini dalam rangka ketaatan kepadanya, duduk bermajelis di rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka saling mempelajarinya, kecuali akan diberikan 4 hal. Nazalat 'alaihimus sakinah, diturunkan ke dalam hati-hati mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah, mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah makhluk yang senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ayuhal ikhwatu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang terkenal, kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam. Dan kita masih di dalam kitab At-Taharah, di dalam bab Qadha'il Hajah, bab buang hajat. Kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang baru, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik.
Siapa yang sudah dapat hadisnya? Hadis yang ke 96 di sebagian cetakan, dan di sebagian cetakan lagi hadis yang ke 100. Ada yang sudah dapat? Kelas 1. Ibnu Mas'ud. Nah. Wahai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaiqa fa amarani an atiyahu bi talahatin ahjarin awajatu hajara ini walam ajid salat walam ajid tarita fa'ataituhu biraufatin fa'akhadahuma wa alqa raufata wa qala hadha iksun akhrajahu Bukhari zada Ahmadu wa Taraqutni ini digoydiha. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ahsantum barakallahu fiikum. Hayakumullah. Nabi SAW hendak buang air besar, lalu beliau menyuruhku untuk mengambilkan 3 biji batu. Kemudian saya hanya mendapatkan 2 biji dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu saya membawakan kotoran binatang. Dia mengambil 2 biji batu tersebut dan membuang kotoran binatang seraya bersabda, ini kotoran menjijikan. Diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Daraqutni menambahkan memberikan versi yang lain. Baik, ahsantum barakallahu fiikum. Hayakumullah. Baik, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atiyahu bi 3 ahjarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang hajat. Fa amarani an atiyahu bi 3 ahjarin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk datang dengan 3 batu. Mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 batu. Fawajadtu hajaraini, dan aku mendapatkan 2 batu, walam ajid tsalisan, dan tidak mendapatkan yang ketiga. Fataituhu birawsatin, maka aku mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rawsah, kotoran binatang. Fa akhadhahuma wa alqa rawsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu yang aku berikan, wa alqa rawsah, kemudian membuang kotoran binatang. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza riks, ini kotor, menjijikkan atau najis. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Zada Ahmadu wa Daraqutni itni bi ghairiha, datangkan kepadaku, berikan kepadaku selainnya, selain rawsah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Berkata Al-Hafidz rahimahullah taala, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Nama beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali radhiyallahu taala anhu. Beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya.
Dan beliau adalah orang yang ke-6 masuk ke dalam Islam. Beliau hijrah 2 kali, dan beliau ikut pada perang Badar dan perang-perang setelahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan, wallahi laqad aqadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah. Beliau radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan bahwasanya demi Allah saya telah mengambil Al-Qur'an, talaqi Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 70 surah lebih. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abd. Barang siapa yang menginginkan membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka bacalah kepada ummi atau ibni ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang menginginkan membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka bacalah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini sangat terkenal, terutama bagi yang telah menyelesaikan Al-Qur'an dan juga telah selesai membaca kepada gurunya dan mendapatkan sanad yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam riwayat Hafs dan Syu'bah dari Asim. Jadi Hafs bin Sulaiman mengambil Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kepada guru beliau yang termasuk juga bapak tiri beliau, yaitu Asim bin Abi Najud. Kemudian Asim bin Abi Najud mengambil Al-Qur'an dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dan juga Zir bin Hubeish. Kemudian keduanya mengambil dari sahabat-sahabat Nabi SAW, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Imam Hafs pernah mengatakan, bertanya kepada gurunya Asim bin Abi Najud, kenapa bacaan saya berbeda dengan bacaannya Syu'bah? Jadi Hafs dengan Syu'bah itu mengambil bacaan dari Asim, akan tetapi ada banyak sekali perbedaan di antara bacaan Hafs dengan bacaannya Syu'bah. Hafs bertanya kepada Asim, kenapa bisa ada perbedaan? Kemudian kata Syu'bah atau kata Asim bin Abi Najud, karena bacaanmu wahai Hafs, kamu baca kepada saya, ya, kamu mengambil dari saya, dari jalurnya Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Uthman bin Affan. Adapun Syu'bah membaca kepadaku dan aku mengambilnya dari jalurnya Zir bin Hubeish dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, Hafs dan Syu'bah sama-sama mengambil dari Asim bin Abi Najud. Asim bin Abi Najud mengambil dari Abi Abdurrahman As-Sulami dan juga Zir bin Hubeish, yang keduanya mengambil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, ya, mengambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat yang terkenal melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang merdeka, akan tetapi melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai orang yang
melayani siwak dan juga sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwasanya aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih dekat diamnya dan akhlaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau dipilih sebagai qadhi di Kufah pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu dipanggil ke kota Madinah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian meninggal di Madinah pada tahun 32 ya, pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid." Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada atau ke tempat buang hajat. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mendatangkan kepada beliau itu 3 batu. Fa wajadtu hajaraini, maka aku mendapatkan 2 batu saja. Ya, aku mencari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mencari 3 batu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau hanya mendapatkan 2 batu. Walam ajid tsalisan, dan aku tidak mendapatkan yang ketiga. Fa ataituhu bi rawsah, dan aku datang atau mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rawsah, kotoran binatang. Fa akhadhahuma wa alqa rawsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu yang aku bawa dan membuang rawsah. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, beliau radhiyallahu taala anhu memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 batu dan 1 kotoran binatang. Dan rawsah di sini tidak diketahui apakah kotoran binatang tersebut, sehingga sebagian ulama mengambil hadis ini sebagai dalil bahwasanya setiap kotoran binatang itu najis. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza riks, menjijikkan, kotor, najis. Dalam hadis ini sifatnya umum, kalimatnya umum, rawsah. Apakah demikian? Apakah seluruh kotoran binatang itu najis? Ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah taala. Jika kita mengatakan bahwasanya setiap kotoran binatang, baik itu yang dimakan ataupun yang tidak dimakan, itu najis, maka dia menyelisihi beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Tentu saja di kandang kambing, apakah tidak lepas dari kotoran kambing? Pasti ada kotoran kambing di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk salat di kandang kambing, menunjukkan bahwasanya dia tidak najis. Oleh karenanya ada silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya seluruh kotoran binatang dan juga termasuk kencing binatang, baik itu binatang yang dimakan ataupun tidak, hewan yang dimakan ataupun tidak dimakan, semuanya najis. Semuanya najis. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan yang tersebar di negara kita.
yang mengatakan bahwasanya seluruh kotoran binatang mutlak, baik yang dapat dimakan ataupun yang tidak dapat dimakan, itu semuanya najis. Ini yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, walaupun sebagian ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya yang boleh dimakan itu tidak najis ya. Tapi sebagian kecil saja. Yang masyhur dan terkenal dan juga tersebar di negara kita adalah bahwasanya seluruh kotoran binatang mutlak dia najis. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya kotoran binatang yang dapat dimakan itu suci, Adapun kotoran binatang yang tidak dimakan itu najis, Dan ini yang lebih kuat, wallahu taala a'lam. Lalu bagaimana cara kita menjawab hadis yang sahih ini? Kata Nabi SAW, atau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa ataituhu bi rawsah. Aku mendatangkan kepada Nabi SAW rawsah. Jawabannya adalah rawsah yang dimaksud di sini adalah kotoran kotoran binatang keledai. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, disebutkan bahwasanya kotoran binatang yang dimaksud di sini adalah kotoran binatang keledai. Dan keledai haram dimakan, tidak boleh dimakan. Jadi jelas bahwasanya yang dimaksud di sini najis adalah kotoran hewan yang tidak dimakan. Kotoran hewan yang tidak dimakan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan fa akhadhahuma wa al-rawsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu kemudian membuang kotoran binatang, yaitu kotoran binatang keledai. Waqal, dan Nabi SAW mengatakan hadza riks, ya, dia najis atau menjijikkan, kotor. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Zada Ahmad, ditambahkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala sebagaimana di dalam kitabnya Al-Musnad. Wa Darqutni, dan juga Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sunan, i'tini bi ghairiha, berikan kepadaku selainnya, maksudnya adalah selain rawsah ini. Ya sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, adapun faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, keutamaan dan kesetiaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Keutamaan dan kesetiaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang dikenal melayani siwak dan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal melayani siwak dan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, di antara pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Mas'ud, adalah Anas bin Malik, Uqbah bin Amir Al-Juhani, Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, Aiman bin Ubaid, dan Asla Al-A'waji radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Kemudian yang keempat dari faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, hadis ini merupakan dalil bolehnya menggunakan orang yang merdeka sebagai pelayan yang melayani kebutuhan kita. Hadis ini adalah merupakan dalil bolehnya menggunakan orang yang merdeka sebagai pelayan yang melayani kebutuhan kita. Kemudian yang kelima, hadis ini merupakan dalil bahwasanya perintah dari atasan bukanlah suatu yang dilarang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah pelayannya, memerintah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah selanjutnya, hadis ini merupakan dalil bolehnya meminta tolong kepada orang lain ketika ingin bersuci. Hadis ini merupakan dalil bolehnya meminta tolong kepada orang lain ketika ingin bersuci.
Kemudian yang ke-7 dari faedah hadis ini, hadis ini merupakan dalil. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya ijtihad atau pendapat apabila menyelisihi dalil, maka ijtihad tersebut atau pendapat tersebut tertolak atau batil, tidak diterima. Jika ada pendapat dari seorang alim siapapun itu, kemudian dia menyelisihi dalil yang sahih dan sharih di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, maka pendapat tersebut, ijtihad tersebut batil, tertolak, tidak diterima. Kemudian yang ke-8, seorang mujtahid apabila dia berijtihad kemudian keliru, maka tidak boleh kita merendahkannya. Seorang alim yang dikenal beliau seorang mujtahid, ya misalkan imam yang 4, ketika ada di antara pendapat mereka yang menyelisihi dalil yang sahih, yang sharih, maka tidak boleh kita merendahkannya, karena bisa jadi tidak sampai kepadanya dalil. Dan kita yang hidup di belakangan, di zaman mutaakhirin, di zaman belakangan, tidak boleh juga ta'assub. Ketika kita mendapati bahwasanya pendapat imam itu menyelisihi dalil, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Adapun imam tersebut tidak boleh kita merendahkannya, karena bisa saja belum sampai kepadanya dalil. Kemudian yang ke-9, seorang mujtahid atau hakim apabila dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Apabila dia benar, maka mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dan ini kaidah di dalam agama kita. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ke-10, hadis ini merupakan dalil bahwasanya istijmar atau cebok dengan menggunakan batu, ya, istijmar, cebok dengan menggunakan batu, itu dengan 3 batu, minimal 3 batu, itu dengan minimal 3 batu. Apakah boleh dengan 2 batu saja? Maka ada
atau kurang dari 3 batu, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya minimal 3 batu. Minimal 3 batu, dan ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ini yang benar berdasarkan hadis kita ini dan hadis yang sebelumnya. Kemudian di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya boleh 2 batu. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala berdasarkan hadis kita ini, berdasarkan hadis kita ini. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ke-11. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya istijmar itu dapat mensucikan. Cebok dengan menggunakan batu itu dapat mensucikan. Dapat mensucikan. Kemudian faedah yang ke-12, hadis ini merupakan dalil bahwasanya kotoran binatang yang tidak boleh dimakan itu najis. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya kotoran binatang yang tidak boleh dimakan itu najis. Kemudian faedah yang ke-13, hadis ini merupakan dalil bahwasanya kotoran dan kencing dari hewan yang dapat dimakan adalah suci. Kotoran atau kencing dari hewan yang dapat dimakan itu suci. Nah, kemudian faedah yang ke-14, hadis ini merupakan dalil baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah merupakan dalil baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah atas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah atas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan ini mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memfaqihkan kita di dalam agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya memudahkan urusan-urusan kita dan juga urusan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam wa alam.